Boleh tahu nama Instagramnya, Tom? Nama Instagramnya Ulfiatur. Ulfiatur. Beda. Ulfi ya, Ketua Umum HMI cabang Kebumen. Iya. Kita akan buat konten Q&A, question and answer, kayak gitu sama Ketua Umum HMI cabang Kebumen. Oke, pertama Tom, kalau di HMI Kebumen ini kohatinya ada nggak Tom? Kayaknya dari kemarin saya lihatnya cuma ente aja ini Tom. Gitu ya. Nggak ada yang bening-bening dikit gitu loh Tom. Ada Bang, semalam sebenarnya ada Ya. satu orang datang. Kebetulan lagi banyak yang sibuk karena lagi semester akhir dan baru selesai KKN, dan juga beberapa udah ada yang lulus. Nah terus ada 2 orang, cuman dia di dapur terus. Jadi maklum lah, orang agak pemalu kayak gitu. Siapa namanya Tom? Namanya Ifat dan Hasna. Selanjutnya, saya dari kemarin lihatnya kok kebanyakan HMI1. Kohati itu cuma beberapa, tapi HMI1 ini banyak sekali Tom. Nah bahkan tadi saya lihat pengurus Kebumen itu ini kok HMI1 semua, sedangkan ketuanya adalah perempuan. Nah bagaimana ini Ketum untuk menanggapi ini? Jadi sebenarnya banyak perempuannya Bang, cuman mereka ini saat ini sedang memiliki kesibukannya masing-masing. Kemarin sudah sempat saya hubungin, saya kontak, kebetulan ada yang bisa tapi cuma sebentar dan udah pulang, dan lebih banyaknya sih belum bisa hadir kayak gitu. Ya ada sekitar 5 orang kohati. 5 orang kohati, Iya. satu cabang. Enggak, itu Kebumen. yang nggak hadir. Yang nggak hadir Yang sekitar aktif. 5 orang. Ya. Lah yang hadir kemarin ada 4 orang, 5 orang dengan saya. Ya namanya juga masih persiapan dan kita memang sedang merintis. Ya yang aktif saat ini sih kohatinya sekitar ada 10 orang. Ada 10 orang ya. Jadi yang jadi masalah itu adalah ketua umumnya perempuan, tapi anggotanya itu HMI1 semua, laki-laki semua. Nah, menanggapi itu semua bagaimana? Katanya kan perempuan itu kan tidak tegas lah, tidak berwibawa lah, lemah lah, gitu baperan ya. lah. Akan tapi kalau kita berbicara laki-laki, katanya laki-laki itu mempunyai kebijaksanaan, karismatik, dan tegas dan lain sebagainya. Ini kan jauh berbanding terbalik kan gitu kan Tom. Nah, bagaimana Tom meresponnya Tapi itu? ya sebenarnya itu hanyalah apa ya, sudut pandang yang sebagian Yang orang salah. melihat, karena tidak melihat seluruhnya, hanya sebagian aja. Dan tidak semua perempuan itu dikatakan baperan, terus lemah dan lain sebagainya, karena mungkin dari mayoritas perempuan dikenal dengan lemah lembut, tapi lemah lembut itu bukan berarti lemah. Nah, lemah lembut itu bukan berarti lemah, dan kita bisa kembalikan kepada pribadi masing-masing. Ada beberapa perempuan yang memang memiliki mental yang kuat, dan ada juga perempuan yang memang mentalnya lembut gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata kalau perempuan itu yang digambarkan banyak orang. Lah kebetulan saat ini yang menjabat sebagai ketua umum cabang Kebumen itu saya perempuan. Nah itu saya tidak merasakan apa yang orang bilang kayak gitu, yang katanya dikatakan lemah dan lain sebagainya, baperan. Tapi baperan enggak? Oh enggak dong. Enggak. Kalau baperan saat ini saya tidak menjabat sebagai ketua umum gitu. Ya semua itu perlu belajar dari keadaan. Oke. Berarti tetap survive ini. Di Survive. Tengah-tengah HMI1 Iya, gitu. survive. Karena sampai saat ini saya masih fighter gitu. Oke. Kita tanya, Bu Ketom udah punya pasangan atau deket sama seseorang, mungkin HMI1 ataupun senior, kira-kira ada nggak Tom? Sejauh ini sih belum, tapi kan kita nggak belum guys, kita nggak membatasi siapapun untuk berteman begitu. Berarti masih free ini, masih kosong, belum ada yang punya. Kurang apalagi sudah jadi ketum, cantik pula, jomblo lagi ya. Nah ini yang jadi masalah. Yang jadi pertanyaannya adalah ada 2. Kalau enggak HMI1 takut, yang kedua itu pada minder karena dia sebagai ketua umum. Kayak gitu. Bingung kenapa bisa dikatakan gitu juga ya? Enggak juga sih sebenarnya. Nah tuh, kadang laki-laki juga begitu tuh. Gitu. Dia minder kalau
mendekati perempuan yang cantik, apalagi dia mempunyai bargaining position. Gitu. Itu Gitu. curahan dari seorang laki-laki berarti Ya, ya. saya juga merasakan seperti itu Oh, soalnya. begitu. Oh iya, ini Tom. Saya kemarin sempat diskusi dengan kader Kebumen sini. Setiap kali ngadain perekrutan, kenapa kok biaya masuknya itu gratis, biaya registrasinya? Apakah Kebumen ini cabang yang kaya atau bagaimana ini, Tom? Gitu ya. Ya, Jadi sebetulnya ya bukan berarti HMI Kebumen itu kaya, tidak. ya bagaimana? Karena kita hanya sebagai organisasi HMI itu mencoba untuk memfasilitasi teman-teman dan menjadi wadah teman-teman untuk berproses. Jadi kita tidak terlalu memberatkan teman-teman yang ingin bergabung di HMI. Nah, sejauh ini sih kita belum pernah kesulitan untuk masalah biaya, walaupun teman-teman itu ya sedikit berusaha keras untuk bisa mendapatkan itu. Tapi karena itu selagi masih bisa kita atasi, kita nggak ingin membebankan dari peserta begitu. Dan nanti peserta itu juga akan merasakan apa yang kita rasakan sebagai panitia pada saat mereka sudah bergabung dengan HMI. Jadi kenapa kita tidak memberikan HTM terhadap mahasiswa? Itu bagian dari marketingnya Kebumen dan HMI, karena di organisasi lain pun kalau pada saat rekrutmen itu mereka tidak membebankan, paling mereka hanya dibebankan untuk membawa seperti beras, terus dan mie instan dan perlengkapan yang lain untuk meringankan panitia begitu. Atau emang panitia kadang mengeluarkan dana pribadi atau bagaimana itu? Ya, kalau nantinya itu dibutuhkan, kita dari pihak panitia ada iuran. Ada iuran ya. Tapi selagi itu tidak dibutuhkan, berarti panitia ya tidak mengeluarkan dana iuran. Ngomong-ngomong, ini kemarin pelantikan ya. Pelantikan HMI cabang persiapan Kebumen ya. Berarti sebelumnya ini ikut nyabang kemana? Saya HMI Kebumen ya. sebelumnya dulu sebenarnya ini udah lama sih Bang. Lama. Udah lama HMI Kebumen itu ada. Tapi itu sekitar 2000 berapa ya. Tapi dulu pada saat awal-awal sebelum Kebumen berdiri sendiri itu nyabang ke Purwokerto. Berarti cabang persiapan Kebumen udah lama ya. Hanya saja udah vakum gitu kan. Iya, vakum terus tumbuh lagi, vakum, tumbuh lagi. Nah, mudah-mudahan ini pada saat kevakuman kemarin itu menjadi titik terakhir untuk vakum, dan saat ini sudah berlanjut tumbuh dan akan tumbuh terus menjadi lebih subur. Kita doakan semuanya kawan-kawan untuk HMI Kebumen lebih baik ke depan. Amin. Mudah-mudahan gak ada vakum lagi. Amin ya setelah Allah. Ini. Oke, mantap. Oke, sekarang saya tanya inilah apa ya, tentang asmara lagi, bukan asmara ya, apa ya, justification tuh. Nah, kalau di cabang-cabang luar ya, saya dari Salatiga gini tuh, biasanya kalau HMI1 itu terkenal dengan hidung belangnya, maksudnya banyak ceweknya, terutama kohati. Nah, menanggapi itu tuh bagaimana tuh selaku kohati dan selaku ketua umum, menanggapi bahwa semua laki-laki di HMI itu buaya, bagaimana tuh, atau hidung belang lah? Ya, itu kembali lagi kepada perspektif dari yang memberikan nilai itu. Jadi mungkin Bang Jan itu bertemu, jangan dicontohkan sama saya tuh. Enggak, bukan, maksudnya Bang Jan itu pada saat bertanya itu pada orang-orang tertentu itu yang lebih banyak mengatakan HMI1 seperti itu. Tapi kalau yang saya amati sih bukan berarti hidung belang, tapi hanya saja menjalin relasi gitu, dan menjalin banyak teman gitu dengan sesama HMI-wati. Sorry. Gitu. Karena kan kita dekat dengan HMI-wati itu belum tentu memiliki perasaan ataupun ada bermaksud yang lain. Entah kalau nanti belakangnya memang memiliki tujuan tertentu, itu kan niat yang HMI1 itu miliki kan
kita tidak tahu gitu. Jadi mungkin karena Hayamiwan ini mendekati tidak hanya satu perempuan, tidak hanya satu Hayamiwati, mereka menjustifikasi bahwa kamu dekat ini, kok dekat ini juga gitu. Padahal kan kita tidak tahu, maksudnya siapa tahu ini dekat dengan ini hanya berteman, dan dekat ini kan nggak tahu yang lebih serius yang mana. Biasanya sih kalau ada beberapa laki-laki yang udah satu tuh udah, tapi nggak tahu juga kalau laki-laki memang beneran hidung belang gitu kan, kita tidak tahu gitu. Tapi Ketum pernah menemukan laki-laki yang seperti itu atau kakanda yang seperti itu? Ya, mempunyai hidung belang atau buaya? Ya ada pernah ya. Dari cabang mana? Cabang Kebumen sendiri enggak cabang inisial apa? Enggak jangan inisial. Di Jateng Deye itu gampang ditebak ya? Enggak. Atau korban dari para kakanda buaya salah satunya ya? Nah. Ya enggak juga sih, cuman juga, ya? Pengalaman yang pernah diamati aja. Kira-kira ke depan kalau ada HMI-wan mendekat atau kakanda atau senior HMI, itu bagaimana responnya tuh? Ya tanggapi dengan baik ya. Kita kan tidak boleh, misalnya ada seseorang mendekat kita langsung menilai seseorang itu, oh maksudnya masa kita membuat kesimpulan sendiri, kan tidak begitu ya. Setidaknya ya ini aja, jalani dengan apa adanya aja gitu. Berarti kalau sekiranya cocok ya jalani dulu ya. Ya kan kembali lagi kan kita tidak bisa kita kan nggak boleh memilah teman gitu kan, semuanya kita harus. Ini kan berbicara asmara atau bukan teman tuh. Ya kan misalnya nih ada tiba-tiba misalnya ada HMI-wan mendekat, itu kan kita nggak iya sih misalnya dia dekat langsung menyatakan asmara, kan enggak, pasti kan ada basa-basinya dulu ya. Aku menganggapnya karena basa-basi itu ya dia itu sebagai teman biasa gitu. Oke, terus selanjutnya si Tom Ulfi umurnya berapa sekarang? Nanya umur ya? Iya, umurnya berapa? Saya per tahun 2020 ini. Per 2020 ya, dari Juni insya Allah 23. Berarti kelahiran tahun 97 ya. Luar biasa. Kalau boleh tahu kuliah di mana ini? Kuliahnya di IAIN Kebumen. Iya, IAIN Kebumen ya. Ambil jurusan apa? Jurusan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Aduh. Lumayan. Masya Allah. Ukti ya? Enggak bang. Enggak. Saya kira hafal Al-Quran. Masya Allah. Itu kakak Ifat sama kakak Hasna yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Ilmu Al-Quran tafsir. Ya, oke. Terus selanjutnya yang terakhir ini Tom, sebelum saya tutup tuh. Terkait idaman bagi Kohati ataupun antum sebagai perempuan lah, kalau melihat cowok ataupun yang ingin menjadi calon suami, itu bagaimana tuh memandangnya tuh? Butuh kriteria yang seperti apa untuk ya, ataupun nanti ada yang ingin mendekati ini toh Bu Ketum, atau saya ingin mendekati si Ukti atau si cewek lain atau Kohati kan Tom, bagi tips lah cowok idaman seperti apa yang harus ini dipersiapkan bagi seorang laki-laki. Cowok idaman itu kan sesuai dengan yang diberikan pertanyaan ya kan. Ya, mungkin kalau menurut Bu Ketum itu bagaimana? Kalau menurut saya ya, saya sebagai perempuan pastinya harus sebagai laki-laki yang bertanggung jawab satu-satu. Yang bertanggung jawab, terus mampu mengelola dirinya dengan baik. Kalau sudah mau mengelola dirinya dengan baik, pasti mengelola yang lainnya pun bisa, mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik. Bisa mengelola, berarti BPL itu bagian mengelola latihan. Itu sering mengelola. Maksudnya mengelola dalam segi apa dulu? Siapa tahu dia bisa mengelola forum, belum tentu bisa mengelola dirinya. Kan bisa aja penciptaan di forum, harus bersikap wibawa dan sesuai dengan apa yang dijalani pada saat itu. Jadi BPL pun belum cukup ya untuk mendekati si Ketum Ulfi. Yang ketiga. Ya pastinya kan soleh itu juga sebenarnya maknanya banyak ya. Soleh yang seperti apa?
Tapi ya yang pasti tanggung jawab, bisa mengelola diri dengan baik dan soleh. mampu menjaga agamanya, itu soleh sih. Gitu aja. 3 ya kriteria. Saya kayaknya udah masuk ini. Apa? Yang pertama, mampu mengelola dirinya dengan mengelola baik. diri, bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Terus apa satunya lagi? Soleh. Saya tidak soleh. Karena namanya Zen bukan soleh gitu ya. Betul gitu. Iya betul. Harapan ke depan untuk HMI cabang persiapan Kebumen itu apa, Tum? Harapannya ya. Ya. Harapannya sih untuk waktu dekat ini kita fokus kepada perkaderan, kita perbaiki perkaderan Kebumen. Karena saat ini memang karena juga dengan status persiapan pastinya belum memiliki kader yang berkualitas baik dan kuantitasnya juga baik. Jadi kita harus perbaiki, itu yang utama. Dan yang kedua, harapannya dengan kita memperbaiki perkaderan, kita bisa membuat HMI cabang persiapan Kebumen menjadi cabang penuh. Harus tingkatkan dari kuantitasnya kader menjadi kualitasnya kader lebih baik lagi. Memikirkan kualitas dari kader itu sendiri. Gitu. Oke, begitu Tom. Wah, semoga harapannya terpenuhi. Amin. Sebelum beliau demisioner. Amin. Harapannya ya sampai 2 periode lah ke depan. Aduh, jangan deh. Nanti katanya kalau yang 2 periode itu tidak mampu, kalau yang melanjutkan estafet kepemimpinan. Itu katanya gagal menjadi ketua umum karena tidak memiliki regenerasi katanya begitu. Ya, semoga bisa membawa Kebumen ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Oke, sebelum saya tutup, saya akhiri. Boleh tahu nama Instagramnya, Tom? Nama Instagramnya Ulfiatur. Ulfiatur. Biasa tulisannya? Ya, biasa aja. Ulfiatur. Mungkin kayak gitu Tom ya. Terima kasih Tom wawancaranya. Mungkin bisa lain kali bisa ketemu lagi ya Tom ya. Siap.